Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Wahyu yang sekarang telah sampai Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai Wahyu pasal 22 ayat 5. Jadi perikop ini cukup panjang sekali. Judulnya adalah Yerusalem yang baru. Dan kita akan mendengarkan penjelasan tentang perikop yang panjang ini dengan waktu yang tidak terlalu panjang karena memang perikop ini adalah perikop penjelasan dari firman Tuhan dari kitab Wahyu secara utuh yang hampir penafsirannya tidak terlalu penting sehingga ada beberapa yang diperlukan dengan tafsiran dan ada yang berdasarkan firman Tuhan, penjelasan tentang Yerusalem baru ini. Ya saudara, di dalam Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 22 sampai ayat yang kelima ini yang saya beri judul itu adalah Yerusalem yang baru. Nah, mulai dari ayat yang ke-9 ini saya akan runtun tentang penjelasan Yerusalem yang baru ini. Dikatakan, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Nah, ayat ini menjelaskan dengan pasti bahwa manusia tidak tinggal di sorga. Saudara, setelah kematian yang pertama maupun penjelasan-penjelasan dan penghakiman-penghakiman seterusnya, dikatakan manusia ternyata tidak tinggal di sorga, saudara. Kenapa? Berdasarkan ayat Wahyu pasal 21 ayat 10 ini dijelaskan bahwa Yerusalem itu turun dari sorga, dari Allah, masuk atau ditaruh di langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi ini menunjukkan manusia ditaruh oleh Tuhan di langit yang baru dan bumi yang baru, dan hadirat Allah itu ada, Allah tetapkan dengan hadirnya Yerusalem baru dari sorga. Berarti manusia tidak tinggal di sorga berdasarkan ayat firman Tuhan ini, saudara. Ini penjelasannya sangat mudah untuk dimengerti. Dan dikatakan menjelaskan bahwa manusia yang tinggal di surga seperti itu ya, dan tidak di surga. Tetapi ketika Yerusalem yang baru itu ditaruh oleh Allah, diturunkan ke langit yang baru dan bumi yang baru itu, dikatakan Allah bersemayam di bumi yang baru dan langit yang baru ini, di Yerusalem yang dia bawa itu, saudara. Nah, ini tempat Allah bersemayam. Jadi tetap ya tinggal selamanya di langit baru dan bumi yang baru ya. Karena disinilah dikatakan Yerusalem yang baru, dikatakan Allah turunkan dari sorga ke langit yang baru dan bumi yang baru. Dan dikatakan setelah itu Allah tinggal bersama dengan manusia selama-lamanya gitu ya. Nah, seterusnya dikatakan kata kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ini menunjukkan betapa di langit yang baru dan bumi yang baru, matahari, bulan, dan bintang tidak diperlukan lagi, karena cahaya kemuliaan Allah yang hadir di bumi yang baru ini, dan dikatakan cahaya dari yang memancar dari kehidupan orang-orang kudus yang menyinari kota sorgawi ini, itu meneranginya dengan luar biasa. Jadi cahaya kemuliaan Allah dan juga cahaya dari orang-orang kehidupan orang kudus itu seperti bintang-bintang, kata firman Allah. Nah, seterusnya dikatakan, dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel.
Jadi penjelasannya, malaikat itu mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Ukuran kota itu mengejutkan, saudara. Dikatakan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu dan mendapatkan hasilnya 12.000 stadia panjangnya. Dan lebarnya dan tingginya sama dengan panjangnya. Satu stadion atau pengukuran stadia itu, satu pengukuran Romawi, dikatakan ukurannya 1,3 kilometer. Jadi di dalam Alkitab mengatakan bahwa ukuran kota itu sekitar 2.414 kilometer. Jadi dalam setiap ukurannya adalah 2.414 kilometer lebarnya, panjangnya, dan tingginya. Nah, 2.414 kilometer itu adalah jarak antara, kalau di Indonesia ya, antara kota Banda dan Merak, gitu loh, dari ujung utara Sumatera dan sampai ke ujung selatan dari Sumatera, saudara. Antara Medan dan Semarang itu ukuran yang antar kota lagi yang lain ya, saudara, yang sama dengan ukuran lebarnya Yerusalem atau panjangnya atau tingginya, atau antara Padang dan Banyuwangi, jadi dari Padang ke Banyuwangi, saudara, antara Riau dan Bali, saudara. Nah, itu ukuran-ukuran yang realistis secara manusia atau secara kenyataan yang bisa diukurkan kepada manusia itu ya. Jadi dari pulau ke pulau, dari kota ke kota, ukurannya seperti itu sehingga lebih mudah ditangkap oleh pemikiran manusia gitu ya. Jadi 2.414 km kali 2.414 km dikatakan itu adalah sebuah wilayah yang luasnya sebesar 8,4 kali luas negara bagian saudara Texas, atau lebih besar daripada kota dari negara Australia ya, atau Eropa. Selain itu tinggi kota yang 2.414 km itu, saudara, dinyatakan sesuatu yang luar biasa tingginya. Bayangkanlah sebuah bangunan setinggi 100 lantai. Tuh, hanya sedikit di dunia yang setinggi itu loh, saudara. Jadi 2.414 km itu tingginya, itu diperkirakan bangunan yang memiliki lantai 100 lantai, saudara. Tinggi sekali, saudara ya. Nah, di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang dari bangunan ini ya, Yerusalem yang baru ini. Dan di sebelah utara juga ada 3 pintu gerbang. Di sebelah selatan ada 3 pintu gerbang. Dan di sebelah barat juga ada 3 pintu gerbang, saudara. Dan dikatakan Yerusalem baru ini, temboknya atau tembok kota ini mempunyai 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama rasul dari anak domba itu ya, saudara, dari Yesus Kristus. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Ya, kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya yang tadi saya sudah jelaskan ya, panjang dan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama ya, saudara, 12.000 stadia. Yang tadi saya bilang kalau secara kilometer adalah 2.414 kilometer, saudara. Lalu ia mengukur temboknya 140 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Dan dikatakan, saudara, Yerusalem ini temboknya terbuat dari permata yaspis. Dan kota itu sendiri dari emas tulen. Jadi bagaikan kaca murni. Kalau saudara pernah melihat emas, saudara, yang banyak, yang gede, saudara akan melihat seperti ada pancaran yang begitu indah dan sepertinya tembus. Padahal tidak seperti itu ya, saudara ya. Karena itu namanya emas ya. Dia sebuah benda mulia yang sebenarnya tidak tembus pandang gitu ya. Tapi dia memancarkan kemuliaannya itu, pemancar sepertinya sampai ke dalam gitu ya. Tapi sebenarnya enggak seperti itu ya. Nah, dikatakan dasar-dasar dari kota itu dihiasi dengan segala jenis permata, yang dikatakan dasar yang pertama itu batu yaspis.
Dasar yang kedua itu batu nilam. Dasar yang ketiga batu mirah. Dasar yang keempat itu batu jamrud, saudara. Ya, terus dikatakan dasar yang kelima batu unam. Dasar yang keenam batu sardis. Dasar yang ketujuh batu ratna cempaka. Yang kedelapan batu beril. Yang kesembilan batu krisolit. Yang kesepuluh batu krisopras. Yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung, saudara. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca beningnya. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu, saudara. Nah, saudara, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan dikatakan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Nah, saudara, dan dikatakan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dosa atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba, saudara ya. Nah, seterusnya kita memasuki Wahyu pasal 21 ayat 1-5 dijelaskan begini. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Jadi gambaran ini tertulis di dalam kitab Yeskel pasal 47 ayat yang ke-9. Karena itu dituliskan demikian, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup, saudara. Itulah prinsip, saudara, tentang sungai air kehidupan yang mengalir, saudara, dari takhta Allah dan takhta domba Allah. Airnya menghasilkan sesuatu yang luar biasa, membuat kehidupan ya yang menjadi luar biasa, ya saudara. Terus dijelaskan di tengah-tengah kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap bulan sekali. Dan daun-daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Gambar ini saudara dapat saudara lihat di dalam Perjanjian Lama, tertulis dalam kitab Yeskel pasal 47 ayat 12 ya. Dikatakan begini, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon, buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Jadi begitu dahsyat kitab Yeskel pasal 47 ayat 12 menjelaskan ketika air itu keluar dari dalam bait Allah. Dan di kitab Wahyu ini dijelaskan, Wahyu pasal 22 ayat yang kedua ini dijelaskan bagaimana air yang keluar, saudara, dari kota Yerusalem ini. Itu sebuah penggambaran, saudara, yang begitu dahsyat, saudara ya. Jadi ketika air itu keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba, dan itu ketika mengalir, dikatakan segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Itu sebelumnya Yeskel sudah menjelaskan. Ikan-ikan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Jadi air yang keluar dari Allah itu adalah air kehidupan yang menghidupi setiap orang yang hidup di dalam air itu.
Bukankah Yesus juga bagian dari lambang firman itu adalah air kehidupan? Jadi saudara, kalau saudara mendapatkan air kehidupan dari Kristus, maka dikatakan kamu pasti hidup. Dan dikatakan kalau kamu hidup di air itu, ya, yaitu Kristus itu mengalir dalam hidupmu, maka dari dalam hidupmu akan mengalir air yang meluap-luap, yang membawa kehidupan juga kepada orang-orang sekeliling saudara. Jadi betapa luar biasa kasih Allah itu, yaitu Kristus Yesus, yang dikatakan seperti air yang mengalir. Yang mengalirnya bukan hanya sekedar alir yang mengalir untuk memenuhi dahaga manusia, tetapi juga membuat manusia itu hidup sehat, hidup sejahtera. Karena dikatakan air itu adalah air kehidupan. Bahkan dikatakan di kiri kanannya pun akan akan tumbuh ya pohon-pohon, yang dikatakan pohon itu akan menjadi obat daunnya, dan makanan yang dimakannya itu membawa kehidupan, saudara. Nah, dikatakan di tengah-tengah jalan kota itu, ya saudara, seberang menyeberang ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Pohon kehidupan adalah bagian dari pohon yang ada di Taman Eden ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, dan Allah katakan kamu boleh makan semua pohon yang ada dalam, tapi pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh kamu makan. Artinya Adam dan Hawa makan pohon kehidupan, maka dia hidup terus-menerus. Dia kekal karena dia makan pohon kehidupan. Tapi ketika dia makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dia mati. Saudara, kalau kamu sudah bertemu dengan Kristus, sudah dihidupi oleh firman-Nya yang hidup untuk hidup saudara, tapi dalam perjalanan kamu mendengar suara iblis dan melakukan perintah-perintah iblis, kamu mati. Jadi Kristus memberi kehidupan, tetapi iblis akan memberikan kamu kematian, berelasi dengan Tuhan, dan tinggal yang ada adalah hukuman kematian yang kekal di sorga, di neraka yang kekal bersama iblis yang saudara agungkan, yang saudara terima semua kata-kata dan tipu dayanya untuk kamu tidak percaya kepada Yesus. Yang seharusnya waktu kamu percaya, kamu pasti hidup. Pasti kamu hidup. Karena Kristuslah itu sumber air kehidupan yang keluar dari pohon kehidupan air itu. Dan dikatakan siapa yang minum, dia hidup. Karena Yesus berkata, siapa yang haus, datanglah kepadaku, kata Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadi ini yang harus dimengerti, saudara. Ini semua aliran kasih Kristus yang menjadi bingkaian mutiara-mutiara kata yang sepertinya ada kata-kata yang indah, padahal tidak. Memang Yesus itu adalah air hidup itu yang memberi kehidupan. Jadi waktu saudara mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita minta dia untuk memenuhi hidup kita, maka air kehidupan yaitu Kristus akan menghidupi kita yang kering, yang haus. Tuhan berikan kita kedahagaan itu menjadi kepuasan karena air kehidupan itu. Nah, ini yang harus dikatakan. Nah, sekarang pohon-pohon yang ada yang dikatakan itu berbuah 12 kali tiap bulan, daun-daun itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Dengan pohon-pohon itu membawa kesembuhan. Saudara, waktu kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu pun menjadi orang yang dapat memulihkan orang, menyembuhkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, saudara. Ya, baik yang sakit, saudara mereka akan disembuhkan. Orang yang terikat, ketika saudara melayani mereka, mendoakan mereka, mereka akan dilepaskan. Dan mereka membutuhkan pertolongan, ketika saudara mendoakan mereka dengan perkataan-perkataan firman, karena itu perintahnya, dikatakan orang itu pasti hidup. Nah, gambaran ini di ayat 2 ini dalam Wahyu pasal 22 ini, itu digambarkan sebelumnya oleh kitab Yeskel pasal 47 ayat 12 ini. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam buah-buahan, yang daunnya tidak layu, buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Luar biasa sekali, saudara. Maka tidak akan ada lagi laknat.
karena tidak ada lagi dosa, kenajisan, dan pelanggaran firman Allah. Karena takhta Allah dan takhta domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, hidup selama-lamanya bersama dengan Bapa dan Kristus si firman yang hidup itu. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan dikatakan, dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan dikatakan, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Inilah Yerusalem yang baru, yang dijadikan tempat kekekalan dan kehidupan manusia-manusia yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan. Tuhan taruh kita di langit yang baru dan bumi yang baru. Dan Allah taruhkan kita untuk tinggal di Yerusalem yang baru, yang turun dari sorga. Berselancar dalam kebenaran. Amin.